Selamat datang kembali di cerita di Pekalongan hari ke-17. Hari yang cukup melelahkan, ya tidak terlalu melelahkan juga sih. Tapi, what? Jadi, beginilah rupa saya saat pulang kerja. Video ini nggak terlalu panjang, video pulang kerja ini. Karena nanti disambung sama video yang saya buat kemarin. Kegiatan saya kalau pulang kerja ya, pertama ngambil video ini, terus mengeringkan baju dari keringat-keringat yang ada, lalu mandi, makan, tidur. Itu aja sampai Mei. Kegiatan hari ini tuh ada training yang berbeda dengan bidang yang saya kuasai. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya kumpulkan semua ilmu yang bisa saya dapat di sini. Setelah itu mungkin saya nggak akan meneruskan lagi karena faktor ekonomi ya, faktor ekonomi dan jarak. Itu aja sih. Jadi terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Jadi ini adalah video yang gue ambil berbeda ya dari video sebelumnya. Kalau video sebelumnya kan pasti dalam posisi pulang kerja, dan di depan banget selalu ada video dokumentasi tentang bagaimana saya berjalan dari depan sampai mungkin pertengahan atau seperempat jalan, karena saya nggak mau nanti jadi masalah kalaupun sampai ujung ya, sampai ceklo. Pokoknya perkiraan kalau saya hitung kira-kira setengah jam. Kalau dihitung kurang lebih 2 kilo. Kurang lebih lah. Kurang lebih 2 kiloan lah. Jalan kaki. Video ini merupakan curhatku sih, curhat pribadiku sendiri. Jadi aku tuh orangnya nggak bisa diem, karena aku sudah pernah mengalami diem itu. Jadi aku nggak mau mengulangi untuk jadi diam. Nah, bekerja bekerja di sini di Pangandawa ini atau Pekalongan ini itu 6 hari kerja, 1 hari libur. Jadi Senin sampai Sabtu kerja, Sabtunya sampai jam setengah 1, Minggu libur. Yang jadi perkara adalah aku bisa melewati Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat lah, aku bisa melewati. Tapi Sabtu setelah jam 1 itu aku bingung harus ngapain. Masalah pertamanya adalah aku nggak punya motor di sini, jadi full jalan kaki dan harus ku betah-betahin sampai akhir kontrak. Yang kedua adalah posisinya sekarang nggak punya uang gitu. Aku nggak tahu harus ngapain. Karena tadi udah aku bilang, mungkin latar belakangnya begini. Kenapa aku nggak bisa diam? Jadi waktu pertama awal kerja di perusahaan farmasi produksi infus itu, eh, selama 8 jam, selama 8 jam bekerja itu ada aja yang ku kerjain. Entah itu ngecek, entah itu monitoring, entah itu eh, jalan muter-muter mesinnya, ngecekin mesin ini mesin itu, pokoknya ada aja yang dikerjain. Plus saya dengerin podcast, dan itulah titik awal, titik meskipun sebelumnya saya sudah mendengarkan podcast lain ya, tapi di titik itulah
aku suka banget sama podcast. Itu berarti sama dengan eh, aku bekerja nggak bisa, pertama nggak bisa sepi, kedua harus gerak terus. Pada akhirnya aku pulang dalam keadaan capek langsung tidur, biasanya langsung mandi langsung tidur, mandi langsung tidur. Besok memutar terus dan kan waktu pertama kerja itu kan shiftnya adalah 6 hari kerja 2 hari libur. 2 hari libur itu aku gunakan untuk keluar biasanya. Entah itu 3 jam atau 2 jam, yang penting aku capek gitu. Kalaupun harus mengeluarkan uang, nggak sampai 100 ribu, paling bensin sama kopi sama rokok udah gitu. Terus aku resign lah tahun 2021. Tadi kan tahun 2017. Kerjaku awal 2017 hingga tahun 2021 untuk mengejar yang namanya bekerja di podcast. Kenapa tertarik di situ? Karena aku rasa tuh aku punya daya kreatif yang tinggi di podcast gitu. Karena aku punya keinginan yang besar untuk bisa jadi, dulunya pengen jadi penyiar radio, tapi nggak kesampaian. Tapi gagal. Tahun 2021 gagal. Tahun 2022 hingga tahun 2023. Di situ titik dimana aku pengen banget gimana caranya ngejar yang masih ber, bersinggungan dengan podcast, yaitu UI UX, sebuah sebuah segmen kerja, bukan segmen kerja, sebuah departemen di pekerjaan yang mengandalkan kreativitas untuk menunjang aplikasi tertentu. Kebetulan yang ku kejar kan podcast, jadi paling tidak ilmuku yang ku kejar untuk menunjang podcastku. Jadi bekerja sambil hobi gitu, hobi yang dibayar, berputar gitu sih. Pokoknya konsepnya kamu suka, kamu ngejar lini yang masih berhubungan dengan itu. Kenapa aku percaya itu? Aku pernah dengar suatu kalimat dari Panji Pragiwaksono kalau nggak salah. Kalau suka akuntansi dan kamu suka bola, carilah irisan dari akuntansi dan bola. Misalkan jadi akuntan di klub tertentu, atau jadi eh, hitung masuk dan keluar. Pokoknya cari irisannya lah, biar kerjamu itu enak dan dekat dengan hobi. Eh, di tahun 2023 banyak sekali aku ngalamin melamar kerja ke sana kemari, dari ke Cimahi, ke Cikarang, lalu ke Semarang. Tiga ini aku lewatin, tapi nggak ada yang tembus. Tahun 2024, eh, tahun 2023 itu juga aku eh, nggak cuma diem aja di rumah. Aku juga harus berusaha bagaimana keinginanku tuh tercapai. Di akhir tahun 2023, eh, komunitas stand up comedy itu membuat sebuah acara yang namanya Podfest. Podfest. Pod, iya, podcast festival, Podfest kan, Podfest stand up Indo. Sang presiden itu nge-tweet gitu, nge-tweet eh, podcast yang komika tuh apa aja. Ternyata karena sebelumnya aku suka podcast kan, yang sudah aku ceritakan di awal tadi, aku tuh pernah ngelis karena Pak Presiden nge-tweet, jadi aku samber, tinggal copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Pada akhirnya saya dapat dapat tiket untuk nonton acara tersebut gratis.
Sayangnya aku nggak bisa datang. Di posisi tersebut, mendapatkan mendapatkan tiket tersebut itu posisinya, sambil menunggu panggilan itu aku coba untuk nge-Grab driver. Karena yang aku ceritakan tadi ya, tahun 2022 sampai 2023 itu, tahun 2021 eh, pertengahan hingga tahun 2023, berarti 2 tahun setengah, kira-kira 2 tahun setengah itu aku nyoba nge-Grab, nyoba bagaimana aku itu bisa menjadi bagian podcast lah, entah itu bagian apapun itu, yang penting podcast. Mulai dari ngerangkum podcast, mulai dari dengerin semua podcast, tak dengerin semua sambil nge-Grab kala itu, dan berbuah akhirnya setelah nunggu kira-kira setahun itu berbuah, tapi nggak bisa datang karena ekonomi kan. Beruntungnya bukan dengan berat hati, tapi uh, bukan dengan berat hati, tapi aku pingin gitu, pingin kerja gitu, pingin kerja lagi. Ikutlah aku proyek di Makassar, proyek pembangkit, menjadi mekanik mekanik di pembangkit. Disitulah titik awal. Oh, setelah setelah itu, setelah setelah aku ikut selama 1 bulan, ada satu hari itu aku nonton video. Di bulan itu aku tuh masih belum belum bisa belum bisa berbaur ya, belum bisa beradaptasi dengan eh, gaya kerja, budaya kerja, terus cara bekerjanya mereka, itu belum belum bisa, masih beradaptasi kiri kanan, dan aku harus tidurnya gimana, nggak tahu, aku bingung gitu. Tapi aku coba adaptasi terus selama 1 bulan, dan itu ya selalu ada kasus. Aku pernah datang terlambat, aku pernah lembur, aku pernah sengak. Sengak itu adalah menjawab pertanyaan dengan teriak. Lalu di bulan kedua, karena belum ada tanda-tanda untuk dipanggil, aku ikut lagi ke Pacitan, proyek pembangkit yang sama, cuman beda beda apa namanya, bidang yang di bidang yang dikerjakan itu berbeda. Di Pacitan itu nyambung, jadi langsung 2 bulan, kepukul 2 bulan, 2 bulan setengah ya. 50 ditambah 70, 120 itu 3 bulan, ya 2 bulan setengah. Itu dari Februari hingga April, kalau nggak salah ya, Februari hingga April itu di Pacitan. Disitulah aku eh, ngerasa gitu, oh gini rasanya kerja, kerja nonstop, kerja maksudnya kerja nggak ada tanggal merah, tubruk semua. Itu ngerasain, di situ aku ngerasain gajian tiap minggu, itu aku ngerasain. Freelance, namanya freelance. eh saking saking lamanya aku di Pacitan, aku tuh sudah merasa kayak, oh aku harus beli di sini, aku harus berteman di sini, aku harus ngopi di sini. Aku udah ngerasa itu, udah aku punya teman di sana. Sayangnya adalah gajinya yang cukup, capeknya itu tidak sebanding dengan gajinya. Lalu karena terlalu lama, mungkin lebih dari 100 hari di sana. Mungkin ya, kira-kira 120-an. 120, mungkin 110 atau 100. Pokoknya
3 bulan lebih dikit lah, kan itu kepotong hari raya sama hari pasca kalau nggak salah, pokoknya kepotong 2 hari besar agama tersebut. Lalu libur seminggu atau 2 minggu itu ke Rembang, Jawa Tengah, karena pendek jadi eh, cepat gitu rasanya, waduh waduh. Lalu di Mei, bukan di Juni, harusnya aku berangkat, lagi ke Rembang kalau nggak salah, ke Rembang atau ke Probolinggo kala itu. Tapi aku dapat panggilan beberapa perusahaan di Jawa Timur kalau nggak salah ya, Jawa Timur sama Surabaya. Tapi aku juga ngisinya dengan Grab karena aku nggak dan di antara dari Pacitan ke Rembang itu aku nonton video dari entah dari siapa, aku lupa, pokoknya intinya gini, kalau kamu nggak gerak kamu nggak bakal punya uang, kalau kamu nggak gerak nggak bakal punya uang. Di situ aku terketuk, apa bukan terketuk sih, aku merasa kayak oh iya ya benar juga. Makanya di situ, karena aku udah terbiasa dengan eh, bukan habitat ya, karena aku sudah terbiasa dengan suasana proyek yang bekerjanya 1 minggu full, nggak ada libur tuh. Enaknya proyek adalah, pertama, kalian kerja jam 8 sampai jam 4 sore. Setelah itu kalian masih bisa menghabiskan waktu dengan, pertama mungkin ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, jajan, keliling-keliling, itulah masih di dalam lingkup itu kan. Di bulan Juni sampai Desember itu perusahaan yang aku masukin sekarang itu terus menghubungi aku. Bukan bulan Juni sih, bulan Agustus itu tepatnya, kalau nggak salah ya, dari tahun 2024, kalau nggak salah dari Agustus, ya dari Agustus. Dan aku harus bertahan dengan uang yang ku cari, karena aku nge-grab itu biasanya dari pagi sampai sore, pagi sampai sore, pagi terus gitu setiap hari ya, selama berbulan-bulan itu di rumah. Terus pada akhirnya Desember, Januari Januari itu ada tawaran untuk kembali ke Pacitan dengan waktu yang sama seperti yang dulu setahun yang lalu itu, yaitu sayangnya perusahaan yang ku masuk sekarang di Wangantawa atau Pekalongan ini menghubungi aku dengan harga yang kalau dihitung secara kalkulator, dihitung secara manual, dihitung secara eh, kasar, itu lebih rendah daripada aku proyek dalam 1 bulan yang sama. Kalau dibagi setiap minggunya, itu lebih rendah. Kenapa kenapa aku memilih ini? Kenapa tidak ke Pacitan? Pertama, tidak berkelanjutan. Kedua, uangnya segitu. Saya nggak akan me- menyebutkan nominalnya ya, karena nanti ujung-ujungnya pasti akan yang dihitung adalah uang, tapi nggak akan menyebut nominalnya. Pertama adalah tadi pembahas kenapa tidak memilih Pacitan ya, karena
karena gajinya tidak berkelanjutan. Jadi setelah kepacitan, aku nggak tahu harus kemana lagi ya. Yang kedua adalah uh, aku harus bekerja bekerja yang terus gitu, nggak putus. Setelah itu ya bekerja dengan keluarga itu enggak ya, ada enaknya ada nggak enaknya ya, tapi aku merasa kayak uh, maybe every day I will get angry, my brother angry to me what I do in workplace, what I do. Akhirnya aku memilih Pekalongan ini. Memilih Pekalongan ini pun nggak mudah. Aku harus berjuang mencari teman pertama, terus jauh naik kereta. Enaknya kerja di proyek adalah pertama kamu akan banyak teman, kedua pertama terus kamu bisa kemana-mana. Di Pacitan kamu sudah tahu jalannya seperti apa, harus ketemu dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Jadi sudah terbiasa gitu daripada harus kesini. Ini aku akhirnya tetap kepilih ke Pekalongan agar aku tahu suasana di sini itu seperti apa, temannya itu akan seperti apa, suasana kerja di sini seperti apa. Yang ku lupa adalah jam kerja. Itu aku lupa sekali. Karena aku terburu-buru pada saat itu. Harus memilih Pekalongan atau Pacitan. uh, Minggu pertama yang kalian tonton video-video sebelumnya, itu aku kan masih ada rasa excited karena ketemu teman baru, terus ketemu suasana baru, harus ini itu. Minggu kedua ini, sekarang kan tanggal 17, sekarang kan tanggal 17, mau masuk minggu ketiga lah. Sudah masuk minggu ketiga sebenarnya. Itu aku merasa, tahu gitu aku pilih Pacitan, Pak. Tahu gitu aku pilih Pacitan. Kenapa aku menyesal seperti itu? Pertama adalah kendaraan. Yang sudah saya jelaskan di awal tadi, karena saya itu orang yang nggak bisa diem. Sampai sini, aku dipaksa untuk diam. Diam dalam arti bahwa saya nggak bisa kemana-mana selain jalan kaki. Dan sulit gitu, mau kemana-mana sulit. Gimana ya? Kalau di rumah, itu paling tidak aku ada waktu 1 jam atau 2 jam itu pasti keluar. Nggak, entah itu di depan rumah, entah itu ke minimarket terdekat, entah itu ke rumah temen, entah itu ke nongkrong di mana, yang penting nggak di rumah. Ini masalahnya sekarang. Di Pekalongan kan nggak ada motor, teman-temanku jauh. Teman-temanku jauh semua. Posisinya sekarang posisi jauh. Teman di sini pun juga jauh rumahnya. Jadi aku bingung. Kalau Senin sampai Jumat aku pulang kerja, terus bikin video, mandi, makan, siap-siap tidur, gitu terus Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Iya kan Jumat ke Sabtu kan. Sabtu yang enggak ada. Senin sampai Sabtu lah, Senin sampai Sabtu.
gitu terus. Jadi masih masih bisa kutangani, dan kebiasaan-kebiasaan proyek tetap kubawa sampai sekarang. Pertama adalah sarung tangan, masker, kacamata, itu kubawa buat jaga-jaga aja. Meskipun nanti ditanyain safety atau enggak, itu urusan belakang. Yang penting ini standar safety yang kupunya. Jadi aku merasa masih di Pacitan. Lalu sudah minggu 3 sekarang, uangku habis. Aku nggak tahu besok makan apa, nggak bisa kemana-mana. Di minggu awal aku bekerja, aku dapat tawaran bekerja di dekat rumah. Aku selalu berdoa tentang itu. Maupun nantinya di tempat kerja akan seperti apa, aku nggak tahu. Aku akan tetap terima. Karena dengan hitung-hitunganku di sini dan di rumah akan berbeda, jauh. Di Pekalongan, itu dalam sehari, Senin sampai Jumat, aku menghabiskan uang 44.000 dalam sehari. Dalam sehari menghabiskan waktu itu tak buat genap 45.000 dalam sehari ya, di Pekalongan. Berarti kalau Senin sampai Jumat itu 5 hari, aku menghabiskan uang 45 kali 45 kali 5, 5 25 20, ya 225 ya, 20 22 ya, 225.000 dalam seminggu, dalam 6 hari, dalam 5 hari. Hari Sabtu, sebenarnya hari Sabtu sama sih, berarti 45 kali 6, 45 kali 6, kita anggap sama lah, 45 kali 6, 90 kali 3, 270, 270.000 dalam seminggu, dalam 6 hari. Khusus hari Minggu, aku ke gereja, ditambah 40.000 2 kali, karena 40.000 ini adalah gojek sekali jalan, berarti 40.000 ya, 40.000 sekali jalan. Berarti ditambah makan tadi, ditambah makan 40, nggak sampai 45 sih, berarti tambah makan 10.000, berarti tambah itu, tambah rokoknya 23.500, kamu 37.500, berarti 38 dalam seminggu. Aku 78, 80.000 lah, berarti 80.000, apa 80.000, 270 ditambah 80, itu jadinya 350 dalam seminggu. Oke, Senin sampai Minggu itu belum terhitung laundry, terus belum terhitung air minum. Laundry itu sekitaran 15 sampai 20.000. Air minum itu harganya kalau nggak salah 11.000, kalau nggak salah. Aku genepin 12.000 lah, karena dapat 2. Berarti 20.000 32 ditambah 35. Berarti dalam 1 minggu aku menghabiskan uang 400.000 dalam 1 minggu. Mari kita bandingkan. Aku nggak bakal menyebutkan gaji yang aku dapat di perusahaan ya, ini hitung-hitungan aja. Dalam 1 minggu aku menghabiskan uang 400.000 dikali 4, berarti 1.600.000. Ini hanya untuk makan, rokok, gojek, air, laundry.
Udah, itu aja. Bagaimana kalau di rumah? Makanya itu aku sangat berharap, bukan berharap ya, saya terus berdoa tentang ini gitu. Bagaimana kalau di rumah? Di rumah, makan aku bisa beli 3T, tahu, tempe, telur. Masing-masing 7.000, berarti 21.000. Plus bumbu-bumbu jadi 25.000, oke? 25.000 plus rokok 21.000. Rokok yang sama, harganya beda, Pak. Di sini 23.500, sedangkan di rumah 21.000, Pak. Kok anggap 21.000. 3.000-nya, 4.000-nya tak buat beli kopi. Jadi 50.000 dalam satu hari. Sedangkan ini, bentar. Ini 45.000 dalam satu hari. Sedangkan ini 50.000 bisa untuk beberapa hari. Kenapa bisa begitu? Karena tempe harganya 7.000 sampai 7.000-an lah, 7.000 atau 8.000 gitu loh. Mungkin bisa sampai 3 harian lah, 3 sampai 4 hari, 3 harian untuk sarapan lah Pak, minimal untuk sarapan atau untuk makan malam. Tak buat tes 2 hari, 4 kali makan, pagi dan malam. Udah, nggak beli makanan itu kan, cuma beli beras lah. 50.000, eh, mungkin beras bisa lebih lama kan makannya. Tapi kalau tempe kan bisa diiris kecil-kecil. Katakanlah aku beli mie, beli Indomie. Indomie itu kalau nggak salah 3.500, 3.000. Beli Indomie aja 30.000, beli 10, macam-macam. 30 beli 10 udah bisa nutup 10 hari. Kalau misalkan makannya satu-satu ya, udah itu. Telur apalagi. Katakanlah 50.000 ini sudah bisa nutup 4 hari. Sedangkan 45.000 ini di Pekalongan hanya untuk 1 hari. Itu perbandingannya. Air cuman bayar kemarin kalau nggak salah 30.000-an air. Aku bisa cuci sendiri, sekering-keringnya, bisa setrika langsung. Itu air. Bensin katakanlah dalam 1 minggu aku menghabiskan 50.000. 100.000, 50.000 untuk 1 minggu. Itu hitungannya. Katakanlah tak buat main kemana-mana. Masih ada motor satunya. Yang lebih irit. Bisa. Hujan bisa naik mobil. Dan enggak dan jarak dari rumah ke perusahaan yang di bandara itu tidak terlalu jauh juga gitu. Enggak sampai menghabiskan beberapa liter. Enggak kayak di perusahaan pertamaku. Itu. Terus lalu gimana? Eh, soal apa tadi ya? Dalam sehari air minum bisa. Gas itu gas itu kalau nggak salah 19.000 kalau nggak salah. Bisa masak sendiri, masak air sendiri, air minum, air es pula. Mantep. Tapi sayangnya itu aku nggak mau eh, untuk sementara ini aku merasakan merantau itu berat, berat banget. Kalau nggak punya modal yang cukup itu berat banget, sangat berat banget. Di rumah bosan dikit bisa keluar. Di sini bosan dikit ngapain, bingung, bingung sebingung-bingungnya. 3 minggu udah terlewati. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 14 itu ya, tanggal 1 sampai tanggal 7 hitungannya 1 minggu. Berarti sekarang aku berjalan ke minggu ketiga.
sedangkan gajian itu tanggal 5 Pak, masih ada 2 minggu lagi Pak, nggak tahu aku harus makan gimana Pak, bekerja gimana lagi Pak, aku bingung Pak, belum lagi gajianku untuk pulang. Pulang nanti aku juga berpikir untuk kembali ke sini lagi, harus berjalan lagi. Itu yang aku bingungkan. Maka dari itu aku sudah bilang sama orang tuaku, sama kakakku juga, cukup sudah sampai sini aja, karena gaji dan pengeluaran itu tidak tidak seimbang. Kalau di Pandaan bisa aku akan nakalin lah, aku bisa aku bisa ngakalin ngakalin naik motor, pokoknya bisa aku akalin, bisa naik sepeda kalau terpaksa benerin sepeda kayu, itu bisa aku akalin. Tapi kalau di sini tuh sulit, nggak bisa kemana-mana, nggak ada entertainment juga di sini. Kalau di sana kan paling nggak kamu bisa lihat city light, di rumah kan bisa lihat city light. Eh, Terus bisa ke ngopi di kaki gunung, dingin, sekedar stress rilis saja. Sini pusing mbak, beneran pusing aku. Pusing karena nggak bisa kemana-mana tuh. Mau dihibur sampai nonton 300 video YouTube sampai kuota habis, nggak bakal hilang pusingku. Karena itu tadi, karena nggak bisa kemana-mana itu. Kata ibuku, ini sekolah, bukan. Aku nggak merasakan sekolah di sini. Aku merasakan sekolah saat aku di perusahaan ini. Sekolah aku cari ilmu di sana, cari kerja. Tapi saat aku kembali ke kosan, penjara, penjara, beneran penjara. Oke lah, oke lah kalau kalau misalkan di rumah gitu, libur Sabtu dan Minggu. Katakanlah libur Sabtu Minggu ya, atau libur hari Minggu. Katakanlah libur Sabtu dan Minggu, Sabtu sampai jam 12 misalkan, atau sampai jam 1. Pilihannya mudah, aku bisa nge-grab, tapi nggak di Pandaan, mungkin di Sidoarjo, mungkin di Malang, mungkin, atau itu pilihan terburuk ya. Aku bisa nge-grab, sekedar stress release, aku bisa ngopi, aku bisa eh, main. Ini pilihan ini nggak ada di sini, itu masalahnya. Jadi yang buat pusing kepalaku itu, apakah di Pacitan bisa? Bisa banget. Di Rembang bisa? Bisa banget. Di Makassar, di Sulawesi Selatan, apakah bisa? Bisa. Dengan cara menjauhi tempat keramaian itu tadi. Karena gimana caranya tidak ketemu dengan orang yang sama? Kan akan ketemu tiap hari akan ketemu orang yang sama. Minggir aku cari tempat yang agak jauh dari situ, apa ke Alfamidi atau ke Alfamart, atau duduk di situ aja, ngopi bentar, selesai, balik lagi ngopi bentar, biar nggak pusing. Sedangkan di sini waduh pusing parah pak, aku pak, bener-bener pusing parah. Kalaupun semoga video ini ditonton sama pihak perusahaan yang di Pandaan, saya tuh sangat menginginkan banget, saya sudah nggak mau mengeluarkan uang yang sangat banyak hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Contohnya air minum itu penting, penting banget air minum, tapi kalau beli jadi tidak penting. Itulah yang bisa aku lakukan di rumah, bisa masak air sendiri. Makanan itu penting, tapi kalau beli jadi tidak penting. Bahan bahan makanannya yang penting, tapi kalau udah dibeli, aku mikir nggak penting.
Makanya di sini lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukannya. Belum lagi nanti beli tiket, belum lagi nanti transolnya. Sulit Pak, sulit. Mungkin ini akan menjadi video terpanjang daripada video yang lainnya. Di belakang setelah video ini ada video yang cukup menarik yang teman-teman buat nonton lah. Itu efeknya ke saya. Jadi terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Video yang berbeda tapi harinya yang sama, tanggal 17. Sampai jumpa di video berikutnya besok. Bye-bye. Jika susu menjadi buruk, ia berubah menjadi yogurt. Yogurt lebih berharga daripada susu. Jika jadi lebih buruk lagi, ia berubah menjadi keju, dan keju lebih berharga daripada yogurt dan susu. Jika jus anggur menjadi asam, ia berubah menjadi wine, yang bahkan lebih mahal daripada jus anggur. Kamu tidak buruk karena membuat kesalahan. Kesalahan adalah pengalaman yang membuatmu lebih berharga sebagai individu. Christopher Columbus membuat kesalahan navigasi yang justru membawanya menemukan Amerika. Kesalahan Alexander Fleming justru membawanya untuk menemukan penisilin. Jangan biarkan kesalahanmu membuatmu jatuh. Bukan latihan yang membuat sempurna, melainkan kesalahan yang kita pelajari darinya yang membuat sempurna. Terus saja maju.